Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Supratiwi, mahasiswi Fakultas Hukum Kelas Karyawan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper tugas dari Bapak Satria dengan isu anti korupsi internasional dan pencucian uang yang bersifat lintas batas negara. Pencucian uang merupakan suatu fenomena kejahatan yang bersifat dinamis, yang selalu berkembang bersama dengan perkembangan teknologi. Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang lebih canggih. Selain itu, mengingat dampak yang sangat besar dan destruktif dari tindakan pidana korupsi di masyarakat internasional diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai negara, baik yang bersifat liberal, multilateral, dan internasional. Dalam hal kejahatan lintas batas negara pun menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global, mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi isu-isu tersebut, maka diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut United National Convention on Transnational Organized Crime atau UNCAC. Dalam hal ini, korupsi bagaimanapun bentuknya sudah menjadi musuh bersama, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi bagi seluruh bangsa di dunia. Terus berkembangnya jenis-jenis praktik tindak pidana korupsi yang tindak pidana korupsi yang dikategorikan ke dalam extraordinary crime, kejahatan luar biasa, melintas batas negara atau transnasional dan tanpa batas atau borderless. Permasalahan korupsi yang dihadapi dewasa ini sudah bukan hanya permasalahan nasional sebuah negara saja, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional. Korupsi yang terjadi sudah memasuki lintas batas negara, bahkan hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Muqaddimah Konvensi PBB mengenai anti korupsi atau di UNCAC tahun 2003 bahwa convention that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affect all society and economy, making international cooperation to prevent and control it essential. Dari pernyataan tersebut, kita dapat memahami bahwa fenomena korupsi sudah menjadi fenomena lintas negara yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi. Korupsi dengan berbagai jenis dan bentuknya pada dasarnya sama, yaitu sebuah aksi perampasan aset negara, sehingga mengakibatkan negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Masuk dalam pembahasan, yang pertama ada isu anti korupsi internasional. Dalam pencegahan anti korupsi internasional terdapat beberapa gerakan internasional yang diterapkan hingga sekarang, yakni PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Kongres PBB ke-10 di Australia tahun 2000, Majelis Umum PBB menegaskan bahwa perlu pengembangan strategi global untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Ada juga Bank Dunia, di mana Bank Dunia mengembangkan Anti-Corruption Core yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi. Dan adapun Transparansi Internasional, sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korupsi dan korupsi politik di tingkat internasional. Yang kedua ada pembahasan pencucian uang yang bersifat lintas batas negara. Dalam masalah money laundry atau pencucian uang semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan yang bukan saja dalam skala nasional tetapi juga regional, bahkan global. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan money laundering atau pencucian uang dari waktu ke waktu semakin marak. Di lain pihak, money laundering merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa, dan negara.
maka pada gilirannya sifat money laundering menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara. Praktek money laundering dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian ke luar negeri. Hal ini dimungkinkan karena kemajuan teknologi informasi melalui cyberspace dengan menggunakan sarana internet. Dengan sistem di atas dapat dilakukan secara elektronik melalui bank. Begitu pula seseorang pelaku money laundering bisa mendepositkan uang kotor atau uang hasil korupsi tersebut kepada suatu bank tanpa mencantum identitasnya. Money laundering belakangan ini dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifatnya kriminalitas adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang bersifat gelap atau haram. Dalam kesimpulan yang bisa saya ambil, sebenarnya korupsi itu ialah perilaku yang buruk, jelas buruk sekali karena mengambil hak dari orang ataupun dari hak-hak negara yang seharusnya misalkan dibuat alokasikan untuk kepentingan bersama atau masyarakat, malah untuk kepentingan sendiri. Nah, yang buruk, perilaku yang buruk yang tidak legal dan tidak wajar untuk mengambil keuntungan pribadi atau orang lain, serta selalu mengandung unsur penyelewengan atau dishonest atau ketidakjujuran. Oleh karenanya di setiap negara harus memiliki strategi dan berupaya menindak dan mencegah tindak korupsi dengan kebijakan pemerintah masing-masing, seperti di Indonesia yang memberikan hukum pidana kepada pelaku korupsi dan ditangani oleh lembaga-lembaga seperti BPK dan KPK. Yang paling penting agar tidak terjadi korupsi adalah di setiap diri harus memiliki nilai-nilai kejujuran dan rasa takut akan hal-hal yang haram. Karena sejatinya orang-orang yang memiliki harta yang halal adalah orang-orang yang paling selamat agamanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.